bukan takjil di sini makanan ringan gitu bukan. Jadi lebih kayak makanan berat itu kadang dapat sate, bakso, pecel lele kayak gitu. Iya pakai sarung gitu. Sampai itu gue pakai ninja gitu ya Allah, gue alay banget waktu kecil. Halo lah friends, balik lagi sama gue, host Faisal AR di BN Live Corner, tempat kita ngobrol-ngobrol dengan orang-orang inspiratif. Hari ini kita udah masuk minggu ketiga bulan Ramadan. Gimana nih live friends puasanya? Semoga lancar terus ya. Ngomongin tentang Ramadan, pasti tiap orang punya pengalaman unik di bulan penuh berkah ini. Nah, hari ini kita kedatangan 2 orang narasumber yang bakal nostalgia bareng kita gimana rasanya puasa di tahun 2000-an. Oke, langsung aja kita sambut Adnin Marwah dan Nabila Suha. Halo. Halo, gimana kabarnya Bel dan Adnin? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ical gimana? Baik. Alhamdulillah gue juga baik. Kalau puasanya gimana nih? So far sih masih lancar ya, belum ada yang bikin pengen ngebatalin puasa sampai sekarang. Nggak tahu nanti ya. Bahaya ini. Lalu gimana nih? Alhamdulillah. Lancar Udah batal sih sebenarnya. Udah batal 3 hari. Udah batal ya. Tapi kan ya masih aman lah, nanti tinggal digantikan di akhir bulan. Kalau Boleh pakai sedekah aja nggak? Vidya. Parah lu. kalau Ical sendiri udah puasa berapa kali, Ical? Wah gila, masih dihitung jari sih. Puasa Gak ya. Ya kan? Hitung jari. Jarinya ada berapa itu? Ada 12. Parah banget. Nah, gue punya pertanyaan nih. Menurut kalian, apa sih yang paling beda nih yang dirasain ketika puasa lagi pandemi atau puasa lagi normal? Lu dulu deh, Nin. Yang pasti nih ya. THR berkurang. Gila, lu gak pikir ke sana loh. Iya kan? Gila. Yang kedua, gue tuh dulu suka banget yang namanya jajan keluar kalau misalnya udah mau buka, nyari takjilan tuh, that's my biggest happiness in life. Tapi kalau sekarang tuh kayak mau keluar tuh kayak aduh ragu banget, gue nggak mau deh kemana-mana dulu ya kan. Udah GoFood aja pesannya gitu-gitulah. Kalau sekarang tuh udah susah banget, kita juga bukber kan kita nggak pernah ya ketemu orang lagi ya. Kalau gimana Bel? Kalau gue sih lebih ke tarawih kali ya, yang kerasa banget nih. Yang dulu kita tarawih banget nih di masjid tiap hari. Yang sekarang paling kita tarawih sendiri. Itu pun paling bisa dihitung jari kan kita tarawihnya. Itu kalau lagi pengen ya. Kalau enggak ya udah berarti nggak usah gitu kan. Iya sih itu. Kayaknya yang paling kerasa banget tuh tarawih ya. Tarawih sih. Tarawih sih bener. Sama ya tadi kayak begitu. Iya, bukber. Kan biasanya kita suka wacana tuh. Benar. Namanya teman SD, teman SMP. SMA, reunian, reuni semuanya. Iya, maksudnya kayak ngumpul. Gak jadi. Ya jadi Jadi kayak maksudnya kayak wacana doang akhirnya gitu kan. Iya. Nah, kalau sekarang wacananya didukung oleh pandemi. Jadi jadi kayak ya udah. Lebih wacana lagi. Kalau nggak paling dijadiin Zoom gak sih sekarang? Banyak orang sih, beberapa gue sih belum pernah. Kayak misalnya mereka buka puasa bareng tapi by Zoom. Oh iya. Iya. Gue pernah tuh makan tapi lo sambil Zoom. Jadi lu kayak makan sendiri sebenarnya, tapi lo sambil ngobrol, ngerti kan maksudnya? Kayak awkward gak sih? Awkward banget. itu aneh banget sih. Parah. Karena gini, gue mikir ketika kita kita ngumpul gitu sama teman-teman kita gitu kan, let's say 10 orang atau 15 orang gitu, kita tuh pada akhirnya kita bakal ngobrol sama yang dekat sama kita nih, maksudnya yang duduknya dekat gitu kan, 2 atau 3 orang lah maksimal. Nah di Zoom kita nggak bisa gitu kan. Bener. Kayak pada akhirnya kita kalau di Zoom ya udah ngomong sama semuanya. Semuanya berisik. Iya. Dan komunikasinya kadang kan satu arah gitu nggak sih kalau di Zoom, karena kalau bareng-bareng ngomongnya nggak ada yang denger juga sih. Iya, emang nggak bisa. Gue pernah juga, tapi bukan buka puasa ya. Itu konteksnya ya udah gue waktu itu Zoom sama temen-temen gue SMP SMA lah. Nah, udah gitu. Pertamanya ya udah kayak ngobrol asik waktu ada yang baru muncul gitu kan. Terus halo misalnya halo Faisal gitu kan. Tapi lama-lama anjir ini ngomong apa ya? Karena terlalu banyak suara dan kita nggak bisa ngobrol Iya. bersatu berdua gitu kan. Iya. Oh ya, nah terus tadi kan bedanya kalau pandemi sama normal. Nah kalau let's say kondisi sekarang sama waktu kalian masih kecil nih, apa yang kalian kangenin sih dari puasa tuh, dari puasa Ramadan? Gue dulu kali ya. Yeah. Kalau beda banget sih kalau yang sekarang sama masa kecil ya, karena kan kalau sekarang kan gue di Jakarta nih, terus kalau masa kecil kan gue di kampung, gue asli Madiun kan, itu beda banget, bedanya kerasa banget. Kalau misalnya lagi puasa tuh gue bener-bener yang
pengen banget tuh ngerasain banyak hal. Contohnya nih, habis sahur lu sholat subuh, ya kalau sholat sih, kalau waktu dulu ya. Pasti sholat, cuma mungkin waktunya agak telat gitu kan. Terus habis itu kita kayak jalan-jalan gitu, Cal. Jadi jalan-jalan, terus ketemu banyak orang yang satu daerah gitu. Terus ya lirik sana, lirik sini, ya masih bocah sih, cuma ya udahlah ya. Lirik apaan? Ya udah lirik-lirik aja. Pemandangan. Kan di kampung banyak sawah tuh kan, seger banget kan. Ijo-ijo. Ya kayak gitu sih. Kalau enggak, terus nanti kalau malamnya nih kita kan habis tarawih tuh. Terus kalau di kampung tuh biasanya ada kayak tadarus gitu kalau habis tarawih. Jadi kita baca Al-Qur'an bareng-bareng. Terus yang kita tunggu tuh tajil. Tajil di sana tuh kayak apa ya? Bukan tajil di sini makanan ringan gitu, bukan. Jadi lebih kayak makanan berat yang kita dapat kalau kita lagi baca Al-Qur'an gitu, walaupun kita bacanya cuma satu baris gitu. Ya udah kita terdapat, terus kita rebutan gitu, kadang dapat sate, bakso, Wah, gila. pecel lele kayak gitu. Lo kampung di mana? Gue mau ikutan dong. Pindah kampung aja. Itu di masjid gitu. Iya, di masjid. Enak juga, gue belum pernah sih kayak. Enak banget sih, itu yang ditunggu sebenarnya dari bulan Ramadan kalau waktu kecil ya. Itu enak Nunggu banget. tajil. Terus kalau lu gimana? Kalau gue sih dulu tuh waktu kecil gue inget banget kayak gue tuh suka abis taraweh kayak sarung-sarung anak-anak cowok tuh gue pakai gue buat mainin, tau gak sih Iya. pakai sarung gitu. Habis itu gue pakai ninja gitu. Ya Allah, gue alay banget waktu kecil. Nggak apa-apa ya, pokoknya itu yang paling gue inget. Tapi kalau sekarang tuh mungkin lebih kayak gue dulu yang dapatnya THR, sekarang tuh harus ngasih THR, Bo. Iya, Duh, gimana ya, Bo ya? Ya mungkin udah lebih ke udah mulai usianya gitu ya. Iya, gitu. Kalau lu gimana, Cal? Gua sih, gue dulu waktu SD lah ya, gue baru mulai puasa gitu kan. Nah, gue tuh inget, gue kalau puasa, gue nggak tahu 10.000 apa 100.000. 100.000 kegedean, 10.000 lah per hari gitu loh. Jadi kalau gue 30 hari, gue di akhir bulannya tuh gue dapet 300.000. Luar biasa. Jadi emang banget ya. Kok gue nggak pernah Om ya kayak Tante, gitu ya. tolong ayah dan ibunya Faisal mohon adopsi saya. 50.000 juga nggak apa-apa tiap harinya sekarang. Ya, motivasinya duit jadi. Iya. Tapi walaupun duit ya, maksudnya gue sempet ya, gue inget waktu itu gue kayak nggak kuat puasa. Jadi namanya masih kecil kan. Jadi setengah hari tuh kayak mungkin jam 12 atau jam 2-an, gue nelpon orang tua gue gitu kayak, "Bu, aduh bisa nggak kuat lagi nih puasanya, buka izin dulu cuy." Anak kecil yang ini Penuh banget ya, integritas. iya. Integritas. Baik lah ya. Kalau Sebenarnya kan gue bisa ya, aja iya. minum gitu kan, terus mungkin nggak ada yang ngaku, ini kok udah habis airnya gitu Tapi kan. iya sih, waktu kecil gue juga selalu izin sih kalau mau minum, kayak, "Bu, Bella minum ya." Ya udahlah, gitu. Padahal udah jam 4 sore tuh udah kayak nggak kuat gitu. Kalau lu gitu juga nggak izin dulu? nggak? Kalau gue enggak sih, kalau gue puasanya setengah hari, alhamdulillah. Oh, iya. tapi ada bagusnya juga, mungkin emang awalnya setengah hari gitu setengah hari dulu. lama-lama Iya, bener. jadi full gitu kan. Terus juga gue ada momen tuh waktu gue kan dulu pesantren ya, pernah ya. Oh iya, anak pesantren ya Mas. Duh, kelihatan ya. Subhanallah. Nggak Assalamualaikum. enak buat sebenarnya ngomong tuh. Nah, jadi waktu itu, misalnya waktu kalau kelas 1 SMP itu sholat tarawih lo itu cuma kayak 11 rakaat lah. Nah, cuma waktu udah mulai lu naik gitu ya ke kelas 2 SMP, terus kelas 2 SMP masih kayak transisi. Jadi kadang lu 11, kadang 23 gitu kan. Nah, udah kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA itu tarawih lu 23 rakaat. Itu kan wah banyak banget gitu kan. Mungkin kalau yang imannya kuat nyaman lah gitu. Oh jadi ini tersirat imannya tidak kuat ya? Secara tidak langsung ngomongnya Iya. gitu ya. Nah, nggak, tapi itu kan kita masih kecil dan banyak banget kegiatan sebelum itu gitu Daily-nya kan. ya? Daily-nya Iya. udah banyak banget. Lu biasanya bangun jam 4 juga, terus tidur minimal jam 10-an gitu kan. Nah, kita kan lumayan capek. Nah, gue tuh pernah waktu itu, bukan gue sih ya, jadi bukan gue ya kali gue. Nah, Anggap saja bukan Faisal. bukan gue. Jadi waktu itu gini, lagi sholat taraweh gitu kan, sholat gitu. Ada temen gue yang ngantuk banget, sampai kita tuh udah tahiyat akhir ya, udah salam kita, dia masih berdiri kayak gini. Wah gila kata gue, maksudnya kita saking capeknya gitu, terus ya kita harus sholat juga kan.
sampai tidur cuy. Ya Allah, kasihan banget. Kalau di tempat gue juga ada tuh. Jadi kalau di kampung gue ya dulu ya, itu emang dia 23 rakaat gitu. Cuma cepet banget, Cal. Jadi bacanya kayak bismillahirrahmanirrahim. Amin gitu cepet banget kan. Tapi kalau waktu dulu tuh gue kayak misalnya gue 2 rakaat atau 4 rakaat, habis itu gue istirahat dulu, nggak mau ikut. Kayak istirahat dulu 4 rakaat, nanti ikut lagi kayak gitu. Soalnya 23 kayak banyak banget nggak sih? Banyak banget dan capek gitu, walaupun dia bacanya cepet banget, cuma dia tetap aja ngiranya kayak 23 kapan sih ini kelasnya, kapan sih ini, ya ampun. Kalau gue dulu waktu kecil gue nyariin tuh tiap masjid mana yang bacaannya paling cepet, yang rakaatnya paling dikit, yang pokoknya surat-suratnya paling pendek. Gila, lu dari kecilnya udah luar biasa ya. Market research. Betul sekali. Dia dari kecil udah ngelakuin itu loh, keren banget sih. Gue juga dulu, jadi rumah gue tuh ya, apa namanya, jadi tempat taraweh. Oh, gila, nggak kebayang rumahnya Keren segede banget apa. sih. Gak, maksudnya Pantes anak pesantren ya kan. Luar biasa. Nah, jadi tempat taraweh gitu kan. Dan apa ya, jadi gue tuh istilahnya orang-orang nih, apa namanya, harus jalan dulu gitu kan ke masjid gitu. Gue kayak nggak punya alasan untuk Gak taraweh ya? Iya. Gak enak gue gitu. Ya gue pernah sih lah ya, kalau pernah atau nggak taraweh, pasti gue pernah juga nggak pernah. Oke, gue bilang. Makanya gue pernah juga nggak taraweh gitu kan. Cuma nggak enak banget hati gue tuh, karena gue di dalam ruangan deh. Gini, istilahnya kayak lu dalam kamar lu nih, tapi lu buka pintu dikit, orang-orang lu iso taraweh gitu. Gue kayak terpanggil kayak gue gitu kan. Terus juga kalau waktu habis taraweh tuh biasanya suka ada ini nggak sih, kayak ceramah-ceramah gitu. Oh iya, gue gak pernah ikut sih. Tapi Itu tempat waktu tidur terbaik. Iya benar. Pokoknya kalau di tempat gue tuh ada masjid sama musola gitu. Nah kalau di masjid itu ada ceramahnya gitu kan. Kalau di musola tuh enggak, gue selalu pilih musola sih. Biar cepet aja. Oh, ini nih. Benar. anak-anak ini pada pintar ya. Time is money lah. Kau jadi time is money. Terus tapi emang ada tugas ya kayak dari sekolah lu gitu suruh Oh kayak minta tanda tangan gitu nggak sih? Iya, ceramah gitu kan. Iya. Ya gue isinya nanti aja di akhir bulan. Gue asal aja isinya. Iya sih, emang banyak tugas gitu-gitu kan. Maksudnya yang kayak tadi gitu. Lu nggak ada? Kalau gue sih ya sama lah. Gue sekolah SD Islam gue soalnya. Oh lu SD Islam ya? Iya, harus didokumentasi semuanya. Gue negeri biasa. Ya itu apa ya, salah satu momen-momen yang kayak ya udah seru gitu kan. Biasanya juga kita kan kayak misalnya main petasan gitu nggak sih? Iya main petasan itu Malam-malam bahaya gitu. banget sih Iya. sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir ya seru, cuma coba deh tiba-tiba meledak kalau bisa di muka kita gimana coba? Iya sih. Ada namanya waktu itu, gue nggak tahu ya namanya aslinya itu apa. Kayak petasan tikus atau apa gitu. Jadi lu lempar nih, gak meledak, tapi keluar asap aja. Dan tikus-tikus yang gini-gini nggak sih, kayak ngejar gitu. Iya itu tahu. seru sih. Iya. Gue inget kayak gue main di saudara gue nginep di saudara gue, terus kayak waktu malamnya gue main sama temen-temennya gitu kan. Itulah ada petasan itu gitu. Meledak enggak, tapi bikin takut iya gitu. Seru banget. Ya kalau adek gue tuh, iya adek gue bandel banget. Dulu tuh dia minta uang untuk nyumbang ke masjid. Duitnya buat dia pakai buat petasan. Ngajar banget emang non. Masih kecil udah keren sih. Tapi Emang benar cerdik. Lu kayak gitu biasanya? Nah, Gue sih jujur aja sih. Kalau gue jujur minta beli petasan gitu. Terus tapi bilangnya gini, mintanya yang beli petasan yang safe gitu loh, yang kayak misalnya cuma kembang api. Oh iya, yang kembang api. Tapi enggak belinya yang tau gak sih petasan yang kayak korek gitu, yang meledak bam gitu. Oh iya, gue tahu. Ya kayak gitu Iya. gue belinya kayak gitu. Ya bandel banget sih, cuma ya udah orang seru gimana. Kalau di kampung tuh ada kayak bambu gitu, gue lupa apa ya namanya. Nggak tahu, lupa gue, pokoknya ada bambu. Terus petasannya dimasukin situ, nanti suaranya kenceng banget. Kayak bisa 1 RT deh dengar. Itu seru banget sih, itu seru banget. Jadi kayak dimasukin terus kita semua lari gitu. Terus boom gitu. waduh. Habis itu kita dimarahin sama orang. Tapi seru banget sih itu. Oh iya, Emang nggak sampai kayak gitu ya? Nggak main gua- petasan korek-korek gitu? Enggak, gue nggak inget ya kalau ada korek-koreknya. Maksudnya ya udah. Anak komplek, beda. Beda nih. Dia tuh mainnya bukan petasan. Iya, aduh bukan petasan, dia mainnya tuh kayak virtual digital yang Iya. kayak apa ya, kayak Kalau enggak dia beli yang mahal tuh loh, yang Oh, iya, yang bener-bener. yang cantik banget itu. Bener-bener. Kita tuh mainnya kayak Beda. petasan korek. lu nggak dari tadi nggak dengerin apa rumahnya itu dijadiin Iya, masjid. Lu nggak kebayang rumahnya segede apa? beda Gila. level sih kayaknya, Kagak ya. Cal. Kalau Ya, itu- misalnya puas dikasih duit, ya ampun.
bocah. Itu mah ya gue nggak tahu alasannya, mungkin ya enggak, tapi sebelum puasa juga emang tempat rumah gue suka pakai buat ngaji gitu loh. Jadi mungkin itu alasannya juga, nggak ya gue nggak tahu sih. Udah lah, beda. Pokoknya intinya beda aja lah. Nah, terus biasanya kalau lebaran kalian ngapain aja sih? Gue dulu nih. Oke. Iya. Kalau lebaran sih pasti tentu kumpul-kumpul nggak sih sama keluarga besar gitu kan. Dari nyokap gue sendiri tuh ya nyokap tuh 5 bersaudara, jadi tuh lumayan gede gitu kumpulnya. Iya sih, saudara. Tapi kan kalau sekarang kayaknya nggak mungkin ya sih. Pasti sendiri sih, walaupun misalnya nih gue lagi di kampung nih, pasti gue cuma di rumah doang sama keluarga gue, cuma 5 orang ya, keluarga inti doang, jadi nggak kumpul-kumpul juga. Kumpul-kumpul pun pasti kayak kita janjian dulu, gue kesana ya, jangan ada orang lain nih, jadi kayak gitu doang, nggak yang benar-benar kayak kumpul bareng-bareng terus kita bikin acara yang gede gitu, enggak sih. Kadang juga suka ini nggak sih, kayak ada tetangga datang gitu-gitu Iya, kan? iya benar. Sekarang kayak, enggak sih, sekarang enggak sih selama pandemi enggak kan? Kalau gue sih kayak cuma ketemu di depan pintu doang, kayak ya gitu Kayak doang. Jadi soalnya jarak jauh gitu ya? Jarak jauh gini. Lama-lama nanti bisa virtual tuh, Zoom. Iya, sekarang banyak yang gitu kan, karena ada yang nggak boleh mudik gitu kan pasti virtual nggak sih? Kalau Iya, keluarga besar makanya. pasti virtual. Mantap juga ya, gue belum kepikiran sih, maksudnya bisa kayak gitu ya ternyata. Lu tahun kemarin gimana emang? Gue tahun kemarin gimana gue? Dia aja lupa tahun kemarin dia kemana lebarannya. Iya, gue nggak itu juga, gue nggak ada ngumpul. Jadi biasanya tuh gue di hari kedua lebaran, gue tuh pasti berangkat ke Bandung, kayak ke keluarga ibu gue gitu kan. Nah, gue inget banget pokoknya kalau hari kedua tuh gue seneng banget karena di rumahnya saudara ibu gue nih, jadi lu bisa makan apa aja gitu. Jadi kayak nikahan gitu loh, iya. nikahan tapi tiap tahun. Ya ada prasmanan gitu ya. Prasmanan, udah apa, somai, bakso apa, Makin es gendut krim. lah pokoknya. Iya, itu pokoknya enak banget gitu. Dulu gue nggak tahu itu saudara siapa ya, pokoknya gue tahu ada acara itu gitu. Oh iya, nggak peduli ya siapa yang ada di situ, yang penting makanannya yang paling penting. Iya. Nah, pokoknya enak banget. Cuma seinget gue tahun lalu nggak ada itu, karena mungkin ya udah, itu kan lagi apa ya, baru ada corona istilahnya, kan baru masuk gitu kan ke Indonesia. Kita masih takut banget gitu istilahnya. Nah, ya gue yakin juga tahun sekarang nggak ada kayak gitu sih. Gitu. Terus juga, oh ya kalau sholat id kalian gimana? Iya, gue dulu tuh sholat id kayak rapat banget kan. Kalau ini sekarang tetap ada sih, tapi tetap kayak ada? jauh banget sholat id. Kayak maksudnya kayak satu syaf dengan syaf lainnya tuh kayak jauh banget gitu loh. Kayak emang dibuat longgar-longgar. Yang ngikutin protokol kesehatan Iya, lah ya. iya. Kalau tahun lalu sih gue kayaknya nggak ikut sholat id deh. Kayaknya kan waktu pertama-tama corona nggak sih, di bulan-bulan itu Oh, Mei kan udah masih nggak ada yang ya? hype-nya banget Iya, kan. iya, iya. Ada, cuma gue masih yang takut banget gitu, gue nggak mau keluar rumah Iya, sama iya. sekali, jadi gue nggak sholat id. Tetangga gue juga kok pada nggak ikutan sholat id. Tapi sebenarnya itu seru nggak sih? Maksudnya kayak Seru, kita ketemu banyak orang yang kadang sih yang lucu kalau misalnya gue di kampung nih ya, mereka kenal sama orang tua kita, habis itu kayak, oh ini anaknya ya, kayak lah kemana aja orang gitu. Ya emang anaknya gitu. iya itu yang kayak gini kayak, "Wih udah gede ya." Iya lah. Dulu gue nggak tahu. Iya. Mohon maaf, saya lahir nggak langsung gede ya. Iya, maksudnya banyak, apakah itu tangga atau tante atau siapa gitu kan, yang kayak mungkin mereka kenal kita waktu kita bayi. Iya, gitu kan. iya. Sekarang udah gede gitu. Nah kita kan kagak inget ya. Iya, apalagi yang lucu kalau misalnya kayak dulu saya pernah gendong kamu loh, ya mana gua ingat ya waktu gendong ya gitu ya. Iya, istilahnya pelajaran lagi gue lupa kok. Ini berapa tahun lalu Iya, gitu masih kan. bayi lagi kan. Iya. Ini gue yang dulu tiap hari ngegendongin kamu kalau nyokap lagi kerja. Ya gue mana tahu ya lu ngegendong gue gitu. Ya udah kasih gitu. Kalian pernah nggak sih Iya. kayak kalau misalnya ditanyain sama tante-tante atau om-om kalian kayak gimana kerjaan? Iya, kayak Gajinya berapa? Udah nikah belum? ya itu males banget sih. wah, Pertanyaan gila sih. mau nikah kapan? Jadi cewek nikahnya jangan telat-telat loh. Kayak, aduh, males banget. Iya, Kalau cowok mah enak ya kan gitu Iya. ya. Iya, paling ditanyain gajinya berapa? Iya kan? Tapi gimana ya? Itu pertanyaan-pertanyaan template lah ya. Iya sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir, kita agak bingung juga kalau nggak nanyain itu nanyain apa. Makanya. Misalnya kemarin presentasi kerjaan bagus nggak gitu? Dia nggak tahu kita Nggak presentasi mungkin. apa enggak Iya, gitu. iya. Maksudnya agak dilematis sih. Iya. Untuk basa-basi iya. Cuma kalau nggak itu apa? Gitu kan? Ya apa kayak udah makan belum? Makan gitu kayak kan tertekan gitu jadinya. Iya sih. Iya. Cuma sekarang sih kayaknya kita udah mungkin lebih ke self aware ya. Maksudnya kita nggak harus ngikutin orang gitu, misalnya Iya, iya. umur berapa udah nikah, yang penting Iya. ya lu nikah waktu udah siap Benar, misalnya, benar. gitu kan. Iya. Atau hal-hal lainnya lah. Nah
Tadi kan lebaran ya. Biasanya juga lebaran kan kita identik sama mudik. Nah, kalau kalian mudik gak sih? Bella dulu deh. Kalau gue waktu kecil sih enggak, karena kan gue asli daerah gue dan gue tinggal di situ, jadi gue nggak mudik. Paling gue mudik tuh akhir-akhir ini sih, jadi waktu gue kuliah dulu, gue kan dari Jogja, gue pulang ke Madiun, atau yang sekarang nih Jakarta ke Madiun, gue jadi mudiknya yang sekarang sih. Kalau lu sendiri nih? Kalau gue mungkin kebalikannya kali ya sama Bella. Kalau gue sekarang udah nggak mudik karena ya pandemi itulah, pokoknya kayak gue keluarga gue sih lebih tepatnya itu kayak udah lumayan apa ya, udah mulai takut gitu lah kalau misalnya ntar di rest area ketemu orang banyak ya kan. Nah tapi kalau dulu gue waktu kecil iya itu rajin lah, pokoknya tiap tahun harus mudik entah di Surabaya atau di Jogja, dan itu kayak kita suka kayak travel yang pakai mobil gitu loh, bukan yang kayak pakai pesawat, jadi kita bisa nikmatin perjalanannya kan. Capek banget nggak sih itu? Itu capek banget sih. Capek banget sih gue. Effortnya luar biasa. Sama gue juga kayak gue ke Jawa kan. Sekarang sih udah nggak mudik karena kayak gue sekarang udah di Bogor gitu. Nah itu wah, walaupun gue nggak nyetir ya. Ya, di belakang aja gabut ya. Anak kecil kan, kita masih kecil tuh. Nah, tapi keras capek banget tuh 9 jam apa 11 jam gitu gue ke Jawa Tengah, Purworejo gitu. Capek banget. Tapi ya enak juga, maksudnya datang ke rumah kakek, ngumpul sama keluarga, maksudnya sama saudara-saudara, sepupu gitu kan. Terus sorenya kita kayak main bola gitu. Apa ya? Momen itu ada gitu. Gue bersyukur gue sempat ngerasain namanya mudik. Karena ada momen itu, ada kenangan itu di asik kenangan. Maksudnya rasa yang pernah ada. Ya itu seru dan apa ya? Ya itu kayak jalan-jalan lah ya, cuma tiap tahun gitu kan. Ketemu ya itu sepupu gitu. Oh ya, kalau lu kemana tadi mudiknya? Gue ke Surabaya, ke Jogja. Itu kayak bisa berhari-hari gitu loh Bel, karena kan kayak lama di jalan kan karena macet, terus juga kita kayak suka buka di jalan, berhenti dulu ya, nggak yang ngebut banget pengen nyampe gitu ya. Terus kayak tidur lah di mana, di masjid atau di SPBU gitu. Capek banget nggak sih itu? Capek banget. Gue effort tapi itu kenangannya ada banget. Tapi biasanya kan kalau mudik naik mobil gitu macet banget nggak sih? Nah makanya itu, lo tau gak sih yang kayak kasus Brexit itu tuh kayak sempet ngehits gitu beberapa tahun yang lalu. Oh yang waktu itu ya, yang tahun berapa ya? 2016 kalau nggak salah sih? Iya. Makanya itu tuh parah banget Cal. Jadi lo dalam perjalanan lo tuh kayak lo ke stuck nih macet, terus habis itu lo nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa balik lagi, lo nggak ada makanan, bensin lo habis, lo udah sesak nafas karena itu kan ramai banget ya, dan itu bisa makan berapa korban jiwa ya kalau nggak salah waktu itu. Itu puluhan deh kalau nggak salah, belasan atau puluhan gitu, yang gue inget ya. Itu gue dulu dengar beritanya kayak wah gila banget nih orang-orang mudik pengennya seneng-seneng tapi malah kayak gitu di tol. Wah itu pasti nggak mau ya. ya gue tahu lah kalau mudik pasti macet gitu kan. Istilahnya kalau ke Jawa tuh bisa lu jalur apa utara apa selatan gue. Iya. Itulah. Nah tapi sampai meninggal tuh serem banget sih. Serem banget sih. Gila itu maksudnya kayak lu niatnya kan pengen bahagia istilahnya keluarga, ketemu ya keluarga besar. Tapi di tengah jalan malah kayak gitu kan, belum sampai. Itu gue nggak kepikiran sih resikonya segede gitu loh. Iya. Gue kalau denger berita kayak gini gue mikir kayak ya berarti bahkan waktu mudik aja, waktu perjalanan jauh gitu, berarti gue butuh asuransi gitu loh. Nah, ada minimal resiko juga kan. Iya, minimal gue ya lebih tenang gitu. Jadi kalau gue ada apa-apa atau misalnya keluarga gue ada apa-apa, itu ada yang backup gitu kan. Nah minimal banget ya asuransi perjalanan lah. Maksudnya yang kayak sekarang kan kita kalau pengen beli tiket pesawat kan suka ada tuh dibanding tiket pesawat. Iya gitu kan. Ya minimal yang itulah gitu kan. Jadi minimal dari pergi sampai nyampe ada yang ngejagain. Iya. Nah, apalagi kalau misalnya punya asuransi jiwa atau kesehatan itu ya pasti lebih bagus lagi karena nggak cuma di perjalanan doang. Optimal lagi ya, Benar. itu full coverage-nya ya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Butuh nggak sih asuransi itu? Maksudnya untuk yang tadi perjalanan, untuk mudik atau untuk hal lainnya? Kalau kan gue karena balik lagi tadi gue aslinya di kampung, aslinya di Jawa kan, gue sering banget kan tuh kayak travel antara cuma pulang doang atau gue kemana gitu. Nah setiap gue beli tiket pesawat nih, gue selalu berusaha beli asuransinya juga sih karena ya akhir-akhir ini kan lu dengar juga tuh berita yang pesawat jatuh atau apa gitu nggak sih, itu horor banget sebenarnya. Jadi kita tuh mau naik pesawat
takut gitu nggak sih? Paling nggak dengan asuransi itu ya walaupun misalnya nih amit-amit nih terjadi suatu resiko yang kita tidak yang kita nggak pengen nih ya at least kita nggak ngerepotin orang lah. Iya, Ya nggak sih? Kayak kita udah kan lo udah merantau ya Bo untuk nyari uang. Benar. Kalau misalnya udah kehilangan lo, siapa lagi yang mau jadi tulang punggung keluarga kan? Kayak gitu. Itu juga gitu berarti ya? Kalau gue tuh basically emang sih dulu, kalau waktu kita kecil kan kita nggak bisa beli sendiri, kita dibeliin sama orang tua. Kalau sekarang sih gue prefer untuk beli sendiri. Maksudnya kayak pun kalau orang tua gue udah nggak bisa nge-afford lagi beli asuransi, gue bisa nge-coverin mereka, gue bisa nge-cover diri gue sendiri. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa sama gue, orang tua gue nggak los banget gitu. Iya. kayak misalnya kan gue tinggal sendiri nih di sini kan, misalnya gue sakit, siapa sih yang mau ngurusin nggak sih? Kayak kalau lo mau sendiri kayak mau bayar sendiri juga, kalau lo sakit ya susah juga nggak sih? Tapi kalau misalnya ada asuransi, lo beli asuransi kesehatan ya at least lo ada yang nge-cover tiap harinya, jadi aman aja biayanya gitu ya. Iya benar sih. Dan itu lu minimalisir kerugian lu atau enggak gitu. Dengan beli asuransi ya berarti ya minimalisir lah. Minimal ketika gua ada apa-apa, gua nggak usah mikirin tuh. Iya benar. Gue tuh dulu waktu kecil itu gue pernah kayak kan ini bulan puasa tuh kayak rentan banget bikin orang mah kan. Karena kan biasanya kayak kosong terus tiba-tiba diisi makanan yang tiba-tiba langsung nge-trigger lambung gue, terus abis itu gue dimasukin ke rumah sakit karena waktu itu bener-bener langsung kayak mah akut. Jadi gue di rumah sakit tuh 2 minggu. 2,5 minggu lah. Dan lo bayangin dong biaya rumah sakitnya, gue di GMC waktu itu. Kayak gue tuh ngelihat nyokap gue waktu dia bayar gitu, dan gue ngerasa kayak gue tuh beban banget buat keluarga. Nggak sih lo kayak, aduh gue beban banget buat keluarga. Pas gue tanya nyokap gue, Bu, terus gimana bayarnya gitu kan? Udah nih tenang aja, ada asuransi. Alhamdulillah, itu benar-benar satu hal yang gue udah melek asuransi banget sih. Iya, alhamdulillah banget lah ya. Betul, ini kita udah lumayan panjang nih kita ngobrol. Iya. Saya seru banget sih kalau ngomongin puasa. Ini nggak ada konsumsi nih kayaknya nih. Ayo Awas gitu. Tadinya gue pengen naruh memang, cuma gue takut. Gue percaya kalian puasa gitu. Kan lu nggak tahu. Siapa aja tiba-tiba kita gini kan. Demi lo gue batalin hari ini gimana? Gue kan husnuzon jadi. Iya. Berat banget nih. Nah, oke. Thank you banget ya buat admin sama Bella nih udah mau sharing, udah mau nostalgia bareng gitu. Sama-sama. Semoga sharing tadi kita menghibur buat teman-teman yang nonton. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.